Udah lama nih motor gak dibersihin. Motor kesayangan yang menemani aku dari nol. Permisi Pak, Wah, like. ada apa ya saya disuruh datang ke rumah Pak Joko? Oh, gini Lek. Aku itu mau ngomong sesuatu sama kamu. Oh ya, tolong ya. Kamu itu jagain dia. Jangan sampai kamu marah-marah sama dia. Seperti si Wahyu. Oh iya Pak, siap. Soalnya aku tuh mulai, ya kamu pasti tahu gimana anak muda. Iya Pak, saya sudah tahu kok. Dan aku juga berfirasat kalau dia itu wanita baik, Lek. Jadi dia tidak mungkin main-main dengan pekerjaan yang sekarang. Iya Pak. Ya udah, aku hanya titip itu aja. Dan sebagai pimpinan di sana, kamu itu jangan seenaknya. Ya karena aku pasrah semuanya sama kamu. Kan kamu tahu sendiri, aku jarang ke kantor. Saya akan bekerja sesuai dengan arahan Pak Joko. Ya udah kalau gitu, Lek, kamu silakan kembali lagi ke kantor. Ya sudah Pak, permisi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nenen, Iya Pak, ini saya. ngapain kamu kesini? Kamu nggak kerja? Kerja Pak, tapi saya sekarang izin telat. Oh iya Pak, saya tuh udah tahu kenapa Pak Wahyu itu diberhentikan dari kantor. Hah? Iya, saya tahu penyebabnya. Emangnya apa nih? Semua ini gara-gara Dea Pak. Dea itu udah merayu Pak Joko dan menghasut Pak Joko biar Pak Wahyu dipecat. Buktinya sekarang dia malah tetap jadi manajer. Dan saya nih masih jadi staf Pak. Oh, berarti semua ini ulah si Dea. Iya Pak, Dea tuh licik. Wah, Pakaiannya aja alim tapi licik juga ya Pak ya. emang kurang ajar banget si Dea tuh. Apa mungkin dia itu marah sama aku gara-gara waktu itu telat? Ya, terus aku turunin jabatannya. Sebenarnya Pak Wahyu itu gak salah Pak. Kan yang salah kan emang dia. Jadi wajar Pak Wahyu itu mengambil keputusan seperti itu. Ya, dianya itu gak sadar diri Pak. Ternyata dia menggunakan cara lain mendapatkan jabatannya dia kembali. Kurang ajar. Awas aja tuh si Dea ya. Akan aku beri perhitungan tuh. Kalau dia itu nggak bikin laporan ke atasan, mungkin aku itu nggak bakalan dipecat nih. Ini nggak bisa dibiarin nih. Kamu juga harus bertindak. Masa iya kamu itu terus-terusan mau jadi staf? Mau sampai kapan? Gimana caranya si Dea itu juga harus keluar dari kantor itu? Iya Pak. Dan kita harus kerjasama untuk mengeluarkan dia dari kantor itu Pak. Dan saya siap bantu kok apapun yang diperintahkan Pak Wahyu. Oke. Dengan cepat aku akan bertindak nih. Biar si Dea itu bisa jadi gelandangan juga. Oh ya, makasih banyak ya atas informasinya. Kamu itu datang ke sini membawa kabar baik. Dan aku bisa tahu kan siapa yang menjadi ulat di kantor kita. Iya Pak, sama-sama. Ya udah Pak ya. Saya mau kembali lagi ke kantor.
udah waktunya masuk nih. Iya Nin, makasih ya. Ya, permisi ya Pak. Kurang ajar banget sih dia. Bisa-bisanya dia itu mengadu ke atasan biar bisa mengeluarkan aku dari kantor. Telat nih. Enggak, aku nggak telat. Kan aku udah izin. Ya elah, izin jam berapa? Dan ini juga udah jam berapa? Ya elah, cuma lebih sedikit. Mana ada lebih sedikit. Ini udah jam 10. Kamu izinnya jam 9 tahu. Udah deh, udah deh. Kamu tuh nggak usah ribet deh. Aku cuma sebentar kok keluarnya. Kamu juga nggak usah songong deh. Mentang-mentang kamu udah jadi manajer lagi, mau marah-marah terus sama aku. Nin, ini tuh masalah kerjaan ya, jangan dianggap remeh. Iya aku paham. Ini kan aku mau kerja. Aku kan udah datang. Kamu aja nih ada ngaku di sini. Nin, kantor ini tuh punya peraturan yang harus ditaati. Kamu malah nggak tanggung jawab, gimana sih? Kalau yang lain itu gimana? Nggak usah berlebihan deh ya. Kan aku udah bilang, aku udah pamit izin sama kamu kan. Kalau aku telat datang masuk kerjanya, tapi kamu seperti ini sekarang. Kan aku ada kepentingan keluarga tadi. Ya kan kamu udah aku kasih izin, harusnya kamu itu tanggung jawab. Jangan sampai telat sampai 1 jam kayak ini. Alah dia udah deh. Ternyata kamu cerewet banget ya. Cuma masalah seperti ini dibesar-besarkan. Lagi pula ya, Pak Alek aja nggak pernah tuh marah-marah seperti kamu ini. Udah, aku mau masuk, mau kerja. Cerewet banget. Gimana sih? Kasih tahu malah marah-marah, nggak jelas banget. Ada apa Pak Joko? Kok panggil apa sih? Panggil nama aja. Tapi ini kan masih di kantor. Udah, santai. Oh ya, yuk keluar. Tapi emangnya nggak apa-apa ya Pak? Ini kan masih belum waktunya pulang. Siapa yang mau marahin kamu? Lagian aku udah izin kok sama Alek. Boleh ya Pak? Boleh, kebetulan aku di rumah lagi gabut. Ya mau berangkat ke kantor pusat. Aduh, kayaknya males deh. Biar besok aja. Emangnya kita mau kemana Pak? Kita jalan-jalan aja, ngukur jalan. Oh ya, nggak usah panggil Pak, panggil nama aja. Iya maaf. Dea, kamu masih ingat kan tempat ini? Iya inget Jok. Ini itu tempat pertama kali kita ketemu. Dan di saat itu, kamu bilang kalau aku itu maling. Kamu jangan ngomong kayak gitu, aku jadi nggak enak. Bercanda, nggak usah baper deh. Udah gede juga.
Ya kalau dibahas terus kan, aku yang gak enak ke kamu. Santai. Oh ya, gimana Alek? Suka marah-marah nggak? Kayak Wahyu? Iya beda. Pak Alek itu orangnya sabar, tapi tegas. Kalau Pak Wahyu malah sukanya marah-marah gitu, gak jelas lagi. Bagus deh kalau kayak gitu. Tapi aku titip satu ya buat kamu. Meskipun kamu itu kenal sama aku, kamu jangan seenaknya kerja. Soalnya aku susah payah tuh membangun usaha ini. Aman kok, aku orangnya profesional. Jadi aku gak salah mempertahankan kamu sebagai manajer. Nanti bisa-bisa kamu jabatannya akan sama dengan Alek. Iya, aku akan bekerja keras. Kan aku udah bilang kalau jabatan ini aku dapetin bukan dengan cara yang mudah. Iya, tapi jangan sombong. Ingat itu. Iya Jok, aku ngerti kok. Oh ya, sebelumnya aku juga mau tanya sama kamu. Kamu udah punya pacar belum? Kok tiba-tiba banget tanya kayak gitu? Emangnya kenapa? Ya udah deh, nggak usah dibahas. Nggak enak aku. Ya udah nggak apa-apa, bakalan aku jawab kok. Nggak dijawab pun, nggak apa-apa. Aku itu nggak punya pacar Jok. Aku itu selama hidup fokus sama kerja. Jadi nggak sempat cari pasangan hidup dong. Iya, aku sih memang nggak niat cari, cuma yang deketin ada sih, tapi aku nggak berminat untuk pacaran. Waduh, kalau kayak gitu bisa-bisa kamu jadi jomblo seumur hidup. Ya nggak mungkin lah, aku pasti butuh nikah juga, butuh pasangan hidup. Iya juga sih, tapi kalau kamu menunda menikah juga gak baik. Ya nanti bisa-bisa kamu jadi males untuk nikah. Tenang aja sih, aku masih mau menabung. Kan menikah harus siap finansial juga siap mental. Iya deh ya. Ya semoga aja kamu secepatnya menemukan jodoh. Amin Jok. Oh ya, gimana jalan-jalannya? Seru? Iya seru. Aku hampir gak pernah nih naik sepeda motor. Makanya jangan naik mobil terus. Malahan aku lebih suka naik motor. Seru. Terus pakai AC alami. Iya Jok. Oh iya deh, jujur. Aku itu tidak suka nongkrong di kafe dan di tempat yang mewah. Aku lebih suka yang sederhana. Ya bukannya aku pelit sih, tapi udah nalurinya aja. Suka hal-hal yang tidak terlalu mewah. Karena aku dulu itu orang susah. Aku kira kamu malah suka kayak gitu. Suka ke tempat mewah, suka ke mall, suka kumpul-kumpul sama teman-teman. Kan kamu seorang pimpinan dan juga bos besar. Semua itu ada waktunya. Ya kalau aku punya uang lebih, aku pasti belanja kok ke mall. Tapi sesuai kebutuhan. Iya Jok, kalau gitu aku paham maksud kamu. Kita lanjut yuk. Ayo. Aku akan menunjukkan tempat yang lebih seru. Emang ada? Ada. Tempatnya nggak jauh kok dari sini. Alek, Iya Pak.
Aku itu udah lama nggak datang ke kantor ini. Kalau dihitung-hitung sih kayaknya 2 kali deh. Yang pertama pembukaan kantor ini. Terus yang kedua sekarang. Iya Pak, kata staf di dalam Pak Joko memang jarang. Yang pasti kamu tahu kan alasannya kenapa aku itu kesini sekarang. Iya Pak, saya paham. Oh ya Lek, kantor ini waktu dipegang oleh Bu Rita itu sangat baik prestasinya. Nah setelah Bu Rita pensiun diganti ke Wahyu, ya perkembangannya itu aja, nggak ada kemajuan. Ya semoga saja kantor ini berkembang lagi Pak setelah saya yang memimpin di sini. Nah makanya aku kan memilih kamu karena kamu itu sangat berprestasi, kerja keras, dan sudah terbukti kerjanya. Iya Pak, dan juga saya ini sangat beruntung mempunyai staf yang bekerja sama dengan baik dan tentunya dengan manajer si Dea. Ya Lek, ya mungkin kantor ini mengalami keburukan ya gara-gara si Wahyu. Iya Pak, saya mendapat laporan banyak sekali tentang si Wahyu karena kinerjanya yang kurang baik. Ya Lek, ya aku harap kamu itu tidak seperti si Wahyu. Ya Pak. Permisi Pak Alek. Iya. Mbak, kok baru datang? Iya Pak, baru datang. Lagi pula ini kan masih belum jam 7 Pak. Lihat nih, pimpinan kamu datang lebih awal. Seharusnya kamu sebagai staf datang lebih awal juga. Iya Pak, lain kali saya akan lebih pagi. Oh ya, rambutnya jangan berantakan. Nanti dikira gak mandi. Maaf Pak, tadi saya naik ojek jadi berantakan. Ya udah saya masuk ya Pak. Ngapain mau masuk? Di sini aja dulu. Aku pengen tanya-tanya sama kamu. Oh ya, Alek di sini gimana? Pak Alek baik kok Pak. Sebagai atasan juga disiplin dan tegas. Ya udah, kalau kayak gitu. Sudah Pak. Udah diam di situ. Ya, baik. Cewek gatel. Mau kemana kamu? Sakit Pak. Sakit. Lebih sakit mana? Aku itu diberhentikan kerja daripada ditusuk nih. Kan semua ini ulah kamu. Udah ngaku aja. Kok bisa ulah saya Pak? Saya nggak tahu apa-apa Pak. Kamu itu kan yang ngadu sama atasan. Ngadu Pak? Enggak kok Pak, saya nggak ngomong apa-apa. Udah deh, mending kamu ngaku aja deh. Bos Joko itu mengeluarkan aku gara-gara kamu. Ya, ternyata kamu licik juga ya. Ya mungkin kamu juga ada main sama Pak Joko. Nggak mungkin Pak Wahyu. Ini semua juga bukan gara-gara saya. Kenapa Pak Wahyu tiba-tiba ngomongnya kayak gitu? Memangnya Pak Wahyu ada bukti kalau memang saya yang ngomong? Udah deh. Aku ini udah tahu semuanya. Jadi percuma kamu itu berbohong. Mending aku aja. Jadi sekarang ini Pak Wahyu nggak terima gitu, dipecat, dan itu semua gara-gara saya gitu Pak? Ya iyalah. Pokoknya sampai kapanpun aku itu nggak mau tinggal diam. Dan hidup kamu ke belakang aku jamin bakalan sengsara. Jangan Pak, jangan seperti itu. Ya kenapa? Terserah aku dong. Pak Wahyu kan
orang yang berpendidikan. Kenapa Pak Wahyu nggak cari pekerjaan yang lain aja? Siapa tahu Pak Wahyu masih diterima sebagai pimpinan. Alah, kamu itu nggak usah kebanyakan ngomong. Pokoknya, selama kamu masih kerja di kantor Pak Joko, hidup kamu bakalan sengsara seumur hidup. Paham? Ini itu baru permulaan. Tenang aja, masih ada aksi berikutnya. Pak Wahyu jangan macam-macam ya sama saya. Saya bisa laporin Pak Wahyu. Laporin aja. Siapa sih yang nggak tahu sama Wahyu? Jangan sampai Pak Wahyu nyakitin saya ya. Saya juga nggak takut sama ancaman Pak Wahyu. Kan aku udah bilang, selama kamu masih kerja di kantor Pak Joko, hidup kamu bakalan sengsara. Kecuali kamu udah keluar dari kantor Pak Joko, baru hidup kamu bakalan tenang. Pak Wahyu jangan seperti itu. Saya mendapatkan pekerjaan ini bukan dengan cara yang mudah. Dan saya tidak pernah mempengaruhi Pak Joko untuk memecat Pak Wahyu. Saya nggak mau tahu alasan dari kamu itu. Pokoknya intinya, kalau kamu keluar dari kantor Pak Joko, hidup kamu bakalan tenang. Itu aja. Udah sana pergi. Awas aja, nggak cepet-cepet keluar tuh si Dea dari kantor Pak Joko. Habis nanti. Oh ya Mbak, lain kali jangan terlalu mepet untuk datang ke kantor. Kasihan nih sama pimpinan kamu. Ya meskipun kamu gak telat, tapi masa iya sih harus pimpinan terlebih dahulu yang datang? Iya Pak. Dea, Permisi, maaf saya telat. ya udah gak apa-apa. Kamu kenapa? Kayaknya gugup. Tadi saya ketemu sama Pak Wahyu Pak. Ya udah jangan cerita di sini. Cerita nanti aja gampang. Pimpinan kita ternyata pilih kasih ya. Saya datang telat ditegur. Ini ada dia telat dia ditegur. Oh, gini Mbak. Semalam Dea itu pulang jam 3 pagi. Ya kebetulan dia menemani saya rapat. Tanya aja nih si Alek. Iya Mbak, bener. Pak Joko sama Mbak Dea itu pulang jam 3 pagi. Masih mau komplain? Kamu tidur, Dea kerja. Ya maklum lah. Kalau Dea telat, ya mungkin tadi kesiangan. Makanya kamu itu harus kerja keras. Biar jabatannya tinggi. Dan bisa menemani saya rapat, ketemu klien. Lek. Ya Pak. Sekalian aku mau izin, mau bawa Dea lagi. Soalnya public speakingnya dia bagus. Jadi aku butuh dia. Iya Pak. Yaudah, sana masuk. Kamu juga, Lek. Iya Pak, permisi. Ya. Dea, Ikut aku yuk. Kemana Pak? Ya udah ikut aja. Ya baik. Kita kesini lagi. Iya deh. Iya, kenapa aku sering ngajakin kamu ke sini? Ya karena dulu aku itu sering main di sini waktu kecil. Iya, ini aja masih banyak mainannya. Oh ya. Tadi katanya kamu ketemu sama Wahyu. Emangnya ada apa? Aku diancam sama Wahyu. Kata dia, aku bakalan dibikin gak tenang
kalau aku masih kerja di kantor kamu. Kurang ajar Wahyu. Kenapa ya dia sampai bertindak seperti ini? Kalau dari perkataan dia sih, dia bilangnya kalau aku itu ngadu ke kamu biar dia dipecat. Ya udah, kamu itu tidak usah ambil pusing. Soal Wahyu itu gampang. Biar menjadi urusan aku. Ya, lagian Wahyu ngapain harus bertindak seperti itu? Aku rasa sih tindakan ini tidak bisa dibiarkan. Sepertinya dia masih nggak terima atas pemberhentian kerja dia. Iya, padahal meskipun dia tidak menurunkan jabatan kamu, ya pasti aku berhentikan kok. Soalnya perkembangan kantor yang dia urus, ya nggak ada kemajuan. Ya aku nggak tahu, dia bilangnya sih gara-gara aku ngadu sama kamu. Udah, nggak usah dipikirin. Sekarang aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Oh iya deh. Semenjak pertama ketemu, aku udah mulai tertarik sama kamu. Dan perlahan-lahan aku mulai suka. Terus hari ini aku ingin mengungkapkan semuanya. Gimana kalau kita menjalani hubungan yang lebih serius? Tunggu Jok. Bukannya di kantor kamu ada peraturan ya? Kalau karyawan atau staf di sana nggak boleh ada hubungan. Itu kan khusus karyawan dan staf. Ya kalau karyawan sama bos kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau membalas cintaku, ya udah nggak apa-apa. Yang terpenting sekarang aku udah ngungkapin semuanya. Maaf Jok, aku tidak berpikiran untuk memiliki hubungannya spesial dan aku nggak bisa menjawab semuanya sekarang. Gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mungkin aku terlalu cepat mengungkapkan semuanya sehingga membuat hati kamu tidak yakin dengan aku. Tapi kamu tenang aja deh. Aku tidak akan berubah kok sama kamu. Maaf ya Jok, aku sama sekali nggak ada perasaan sama kamu. Dan aku mau menolak kamu nggak enak karena kamu bos aku. Sedangkan kalau aku menerima cinta kamu, tapi aku nggak ada rasa buat kamu. Dan aku nggak mau menjalani hubungan ini secara terpaksa, Jok. Iya deh. Dan aku juga minta maaf. Mungkin semuanya terlalu cepat. Dan aku harap kamu itu bisa melupakan kejadian ini. Iya, Jok. Aku minta maaf ya. Kalau gitu aku pergi duluan. Ya. Baru jatuh cinta
udah ditolak.